Kami baru selesai menghadap Ketua Komisi 3, Bapak Dr. Habibur Rahman, dan kami menyampaikan surat permohonan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habibur Rahman, Pak Dr. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan kapan RDP-nya, kami menunggu panggilan dari Komisi 3. Gitu. Berarti belum ada tanggal pastinya, Pak? Untuk tanggalnya itu nanti diagendakan oleh mereka. Memang tidak langsung dikatakan tanggal sekian, tidak. Tapi itu diagendakan. Harapannya secepatnya? Secepatnya. Dan kami percaya Komisi 3 akan mengagendakan secepatnya. Karena saya sudah beberapa kali selaku penasihat hukum juga meminta RDP, dan itu diladeni dan ditanggapi dengan baik. Dan itu waktunya cukup cepat juga. Bapak, dari pihak polisian sendiri, apa sih mungkin yang disampaikan ke Komisi 3 terkait kejanggalan yang ditemukan atau gimana sih? Ya, kami sampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kami sampaikan semua secara tertulis, agar tidak ada yang tercecer. Karena kami yakini sampai dengan detik ini bahwa kematian misterius dari almarhum Arya Daru itu bukan tidak melibatkan pihak lain alias bunuh diri, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Saya sekali lagi katakan ini pembunuhan berencana yang direncanakan sedemikian rapi, sedemikian rupa, sedemikian sempurna dan hampir sempurna, tapi ada yang tercecer karena kejahatan tidak selamanya sempurna. Penegasan tadi Bapak percaya meyakini ini pembunuhan berencana apa? Banyak hal, nanti akan kami ungkapkan. Ya. Salah mungkin ya bisa disampaikan 2 atau 3 hal. Ya, dari tata cara proses kematian kita bisa melihat. Ya, dan perlu ahli. Mungkin tukang becak pun bisa tahu itu. Tukang ojek pun bisa tahu. Nggak perlu ahli dari tata cara kematian, ya, termasuk banyak luka-luka, ya kan, ada memar, ada lebam, kemudian dibungkus plastik terlebih dahulu, dililit sedemikian rupa rapinya, diselimuti. Masa orang bunuh diri, dia lukain tubuhnya, dia plastikin kepalanya, dia lilit kepalanya ada yang lakban, dia selimuti baru dia mati. Tanda tanya kan? Jadi kami yakin 1000%, bukan 100%, bahwa ini pembunuhan berencana, yang direncanakan. Kalau dari kuasa hukum melihat, tadi anggapan pembunuhan ini didasari motifnya apa sih, Pak? Ya? Motifnya, Pak, Kalau motifnya, biarlah penyidik yang ungkap itu. Ya, kami tidak boleh mengira-ngira, tapi biarlah penyidik yang mengungkap untuk motifnya. Tapi mens rea untuk itu ada. Bapak, tadi kan mungkin polisi juga masih membuka kasus ini ya, kalau misalnya ada bukti-bukti penyertanya gitu. Nah, ini kalau sejauh ini dari pihak keluarga adiknya sendiri tuh mendapat misalkan ada surat kah, atau mungkin sesuatu yang dipertanyakan juga sama pihak keluarga yang mungkin menjadi pertanyaan kejanggalan baru. Ya. Sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada, tidak ada bukti baru. Tidak perlu lagi mencari bukti baru. Tapi bukti-bukti itu sudah ada, baik di percakapan, by phone, chatting WA dan sebagainya, maupun di laptop yang bersangkutan, maupun olah TKP, sebenarnya ada. Tinggal sekarang pihak kepolisian mau tidak, berani tidak, jujur tidak untuk mengungkap ini. Ini menyangkut nyawa manusia, ya. Satu hal, ini sudah yang kesekian kali. Kemarin ada diplomat ditembak di Peru, ya kan? Nah, sekarang sebelumnya adalah diplomat yang mati secara misterius, ya kan? Nah, ini perlu diungkap. Sebenarnya siapa bermain apa? Ini perlu diungkap. Siapa bermain apa? Itu aja. Pak, Ya. tadi kan barusan Anda menyinggung soal kematian diplomat lain yang di Peru itu. Nah, apakah kemudian Anda menduga tadi karena base-nya
Pak Daru ini Anda yakin dibunuh? Apakah kemudian Anda mengira ada serangan-serangan khusus untuk para diplomat Indonesia? Saya Targetkan. saya berani mengatakan bahwa para diplomat ini sedang dalam target, tapi tidak tahu siapa yang mentarget. Ya, karena kasus di Peru ini juga kita lihat sangat riskan ya, ditembak pada saat lagi bersepeda, ya kan? Berarti ada kelompok tertentu atau sindikat tertentu mengincar, apalagi kebanyakan para diplomat kita, kebanyakan menangani kasus human trafficking, TPPO, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Nah, saya juga kembali mengulangi lagi permohonan dari ayahanda almarhum ADP, Pak Subaryono, yang meminta perhatian Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri. Ya tolonglah, ini permintaan atau jeritan hati seorang ayah ya, yang ditinggal anaknya dalam kematian misterius. Tolong diperhatikan itu, ya. Karena sampai sekarang surat-surat yang sudah kami masukkan ke Polda, ke Mabes Polri, Mabes TNI, ke Kemlu, sejak hari Rabu ya, minggu lalu kami masukkan, belum ada balasan. Entah mungkin karena adanya aksi demo kemarin ya, jadi terkendala di situ, tapi sampai detik ini belum ada balasan. Maka lewat media yang ada sekarang ini, kami mohon, tolonglah dibalas itu, dan kami sudah membuka diri. Berkali-kali kan dari Mabes, dari Polda mengatakan membuka diri. Kami sudah membuka diri. Mari kita sama-sama duduk, kita bahas bersama. Demikian juga dengan Mabes TNI, Panglima TNI. Ya, saya kira itu. Pak, terakhir, tadi kan Bapak bilang ada sindikat, Anda bentuknya ada sindikat ya. Ya. Karena diplomat itu adalah representative country, representatif sebuah negara. Artinya ada sindikat kelompok yang benci kepada pemerintah Indonesia. Bukan benci, jadi gini loh. Saya mengatakan ada sindikat dari perdagangan human trafficking, TPPO itu. Jadi bisa jadi kepentingan mereka terganggu oleh beberapa diplomat kita yang concern terhadap itu. Ya. Jadi untuk mereka membenci pemerintah itu sangat kecil, tapi mereka membenci terhadap diplomat-diplomat yang menangani, menyelidiki kasus-kasus TPPO dan human trafficking, itu pasti. Karena tugas diplomat itu sama juga dengan tugas intelijen diplomat, dan bersinggungan tugas diplomat itu. Sehingga mereka mengetahui banyak tentang human trafficking, TPPO, dan sebagainya. Saya kira itu.